Choo choo choo! 5, 4, 3, 2, 1. Welcome home. Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi bersama saya Olive dan partner saya Diki. Dan pada minggu ini tentunya kami akan membawakan berita hangat seputar New Life Anugerah Kebenaran. Pengumuman penting yang pertama, selamat ulang tahun kepada Saudara Alexander pada tanggal 4 Januari, Saudara Insan Bramantio pada tanggal 7 Januari, dan Bapak Doni pada tanggal 8 Januari. Bapak, Ibu, dan Saudara, berikutnya adalah pengumuman yang gak kalah penting, yaitu Happy Wedding Anniversary untuk Bapak Amjad dan Ibu Rosinda pada tanggal 3 Januari, Bapak Edi dan Ibu Ayen pada tanggal 6 Januari. Setelah kebaktian ini, kita akan ada Little Disciples nih, jam 5 sore di YouTube New Life Anugerah Kebenaran. Bagi adik-adik, jangan lupa disaksikan ya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dan nyalakan tombol notifikasi agar tidak tertinggal dari berita-berita terbaru dari New Life Anugerah Kebenaran. Sekian dari saya Olive dan partner saya Diki. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Happy New Year! You are my champion, giants fall when you stand undefeated. Every battle
Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan sahabat kekasih di dalam Tuhan. Kita sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kita bisa kumpul untuk ikut kebaktian. Ini adalah suatu anugerah dan suatu berkat dari Tuhan buat kita. Pagar perlindungan Tuhan begitu nyata dalam hidup kita. Kita mengucap syukur Bapak. Dan ini merupakan suatu berkat Tuhan bagi kita. Ya, untuk kita bisa menikmati waktunya Tuhan, ya, dan kita bisa menikmati untuk berkatnya Tuhan. Nah, karena Tuhan yang memberikan berkat kepada kita. Tuhan yang menuntun kita, Tuhan yang memberikan berkat kepada kita. Tuhan yang memberikan benih kepada kita untuk kita bisa menabur, ya, benih kepada kita, dan benih itu bisa bertumbuh dan menjadi berkat dalam hidup kita bisa hidup dengan baik. Amin. Mari kita buka sama-sama Bapak Ibu, waktu kita mau ambil persembahan ini, kita sama-sama buka di 2 Korintus 9 ayat 10. Ya, 2 Korintus 9 ayat 10. Firman Tuhan berkata bahwa Ia Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Amin. Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Siapakah itu penabur? Penabur itu adalah kita. Amin. Ketika Tuhan memberikan benih kepada kita, kita menabur, kita bekerja, dan berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita. Contohnya sampai hari ini. Pagi kita diberkati kesehatan, kita mengikuti kebaktian, mengikuti pujian penyembahan, itu ada berkat dari Tuhan. Amin. Dan setelah benih itu bertumbuh dan memberkati kita, ya, kita bisa sehat, kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa pakai, kita bisa tinggal, ya. Dan benih itu berlipat gandakan, sehingga kita bisa terus hidup baik di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saya mau ingin mengatakan begini bahwa sampai hari ini, ketika kita tetap sehat, ketika kita tetap bisa menikmati hidup ini adalah berkat dari Tuhan. Amin. Ini adalah anugerah dari Tuhan. Amin. Mari kita menabur dengan hati yang bersukacita. Mari kita menabur dengan hati yang bersukacita. Untuk menabur di tempat yang subur, untuk menabur buat kerajaan Allah. Yang mana Tuhan yang hidup ada di tengah-tengah kita, terus memberkati kita. Terus menyertai kita. Terus membuat kita hidup berkemenangan. Terima kasih Bapak. Mari kita berdoa sebentar. Bapak, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih untuk anugerah ini, untuk berkat ini, untuk penyertaan-Mu. Engkau nyata dalam hidup kami Bapak. Terima kasih Bapak, kami sungguh mengucap syukur Bapak. Dan kami memberi, menabur persepuluhan dengan sukacita Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Haleluya. Haleluya. Iman yang sejati selalu merubah hidup saudara. Dan tidak ada iman tanpa firman. Selamat pagi semua, Jemaat New Life Anugerah Kebenaran dimanapun saudara berada. Pertama-tama, sebagai pastor, saya mengucapkan selamat tahun baru 2021. Kita semua percaya bahwa dari tahun ke tahun Tuhan akan bekerja luar biasa dalam hidup kita. Dan bahwa tahun ini kita semua akan bertumbuh menuju kepada revival. Amin saudara. Jadi saudara, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, minta syukur kami masuknya tahun 2021 ini dengan penuh iman dan pengharapan. Tahun to revival, tahun menuju kebangunan rohani. Tuhan, setiap tahun Tuhan ketika kami memberikan judul, memberikan tema, kami tahu Engkau yang memimpin kami. Engkau yang membawa kami menuju kepada hal tersebut. Karena Tuhan, kami mau membuka tahun ini mengucap syukur, dengan ucapan syukur Tuhan. Dan kami mau serahkan kebaktian pertama ke dalam tangan-Mu, Engkau pimpin setiap kami Tuhan. Beri kami hikmat dan pengertian Tuhan. Kami ucap syukur Bapa di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Apa kabar saudara ya? Wah, luar biasa tahun lalu kita melewati saudara ya.
tahun apostolik profetik ya. Banyak hal yang memang kita tidak duga yang terjadi, tetapi saya bersyukur banget sama Tuhan juga begitu banyak mujizat yang kalau saya renungkan dalam hidup saya, dalam hidup jemaat ini, Tuhan bekerja luar biasa. Dan saya percaya saudara kalau setiap kita membuka hati kita, kalau kita mau merenungkan, kita bisa melihat ada mujizat Tuhan. Amin saudara. So hari ini saudara, khotbah pertama tahun ini saudara ya, saya kasih judul bertumbuh menuju kedewasaan. Amin. Ya. Nah, sebagaimana setiap orang saudara yang lahir secara jasmani ada proses menuju kepada kedewasaan, demikian juga kita sebagai orang Kristen ada prosesnya menuju kepada kedewasaan. Amin saudara ya. Kedewasaan rohani itu saudara tidak bisa didoakan saudara. Kedewasaan rohani terjadi ketika kita diproses oleh Tuhan dalam hidup kita. Seperti saudara, kita kalau punya anak yang jasmani, tidak ada saudara anak yang lahir itu langsung menjadi dewasa. Tapi semua anak itu dimulai dari waktu dia masih menjadi bayi, kemudian dia bertumbuh menjadi anak kecil, dia mulai belajar merangkak, kemudian dia mulai belajar berjalan, dan akhirnya saudara dia bisa berlari saudara. Dia menjadi seorang pahlawan saudara. Dia menjadi seorang yang dewasa saudara, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian juga saudara, setiap kita harus bertumbuh secara rohani. Harus ada proses. Setiap nubuatan janji Tuhan dalam hidup kita, kalau kita semakin dewasa, semakin mudah kita mengerti. Dan semakin mudah kita mengambil janji Tuhan itu saudara. Amin. Nah, apa yang terjadi saudara, sebagian orang tidak selesai prosesnya. Sehingga mereka tertinggal dalam usia rohani mereka yang stagnan, artinya tidak bertumbuh. Saya percaya saudara, kalau saudara benar-benar mendengarkan firman Tuhan tahun yang lalu, 2020, saya percaya saudara akan benar-benar bertumbuh secara luar biasa. Amin saudara ya. Tahun 2020, saudara, firman yang dibagikan saudara ya, menurut saya sendiri banyak hal yang baru yang saya sampaikan. Lebih tepatnya banyak hal yang baru yang Tuhan berikan kepada saya untuk disampaikan kepada saudara. Hal-hal yang sebenarnya saya sendiri tidak mengerti, atau saya baru mulai mengerti, dan Tuhan mulai membukakan pintu pengertian kepada saya untuk memberkati jemaat. Amin saudara. Ketika Tuhan memilih gembala, ketika Tuhan mengurapi gembala, tujuannya adalah untuk menjadi berkat buat saudara. Sehingga saudara bisa menikmati anugerah Tuhan. Saudara bisa menikmati pewahyuan dari Tuhan. Amin saudara. Karena itu saudara, marilah kita dengarkan firman Tuhan hari ini saudara. Ya. Kedewasaan adalah sebuah proses pertumbuhan. Kedewasaan adalah sebuah proses perjalanan hidup. Seorang Kristen yang bertumbuh dan seorang Kristen yang tidak bertumbuh, dalam tahun-tahun pertama kelihatannya tidak akan ada perbedaan. Tetapi ketika berjalannya waktu saudara, orang akan melihat perbedaan. Kalau saya bisa mendoakan seseorang untuk bertumbuh menjadi dewasa, wow, saya senang banget. Saya akan berdoa untuk itu. Tapi itu tidak mungkin, saudara. Seseorang harus memilih untuk bertumbuh menjadi dewasa. Bagaimana menjadi dewasa, saudara? Dewasa terjadi ketika kita terus-menerus setiap hari mengambil keputusan untuk hidup menurut prinsip kebenaran yang telah kita dapat, yang telah kita peroleh, saudara, menjadi sebuah pewahyuan. Nah, saudara, mari kita lihat dulu firman Tuhan. Saya mau bagikan hari ini, saudara, ya, proses menuju kedewasaan. Nah, saya mau membagikan mengenai 3 jenis doa. Amin, saudara ya. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu. Dan hebatlah kerusakannya. Amin, saudara.
Saya percaya Allah mau kita semua bertumbuh, saudara. Ada amin? Ya. Allah mau kita mendirikan rumah kita di atas batu. Apa itu batu, saudara? Ya. Batu itu adalah, saudara ya, lambang dari Yesus Kristus, lambang dari firman Allah. Artinya apa, saudara? Semua respon hidup saya harus berasal dari pengertian saya tentang firman Tuhan. Pasir melambangkan dunia ini, saudara. Jadi saudara bisa mendirikan hidup saudara berdasarkan pewahyuan yang telah kita dapat, yang kita pelajari, berdasarkan kebenaran yang telah kita pelajari, atau berdasarkan perasaan kita. Kalau kita terus hidup berdasarkan perasaan kita, saudara, setiap hari, saudara, maka saudara akan datanglah badai, kemudian robohlah kekristenan kita menjadi orang yang bodoh, kita menjadi orang yang tidak mengerti apa-apa, saudara. Walaupun mungkin sudah 20 tahun dalam gereja, saudara. Walaupun mungkin sudah dari kecil ada di dalam gereja ini, saudara. Dari mana saudara bisa tahu apakah orang dewasa atau tidak? Saudara bisa tahu dari buahnya, saudara. Ya. Dari buah-buah rohaninya, dari karakternya kita bisa tahu. Kemudian saudara, orang yang terus-menerus memilih hidup berdasarkan kebenaran yang telah dia dapat akan menjadi dewasa, saudara. Seiring dia menghidupi firman kebenaran yang dia dapat. Amin, saudara. Ya. Jadi saudara, khotbah tahun yang lalu, saudara, saya mau kasih tahu saudara, itu sangat-sangat penting, saudara. Ya, sangat-sangat penting. Banyak dasar yang telah diletakkan di situ, ya, baik terutama ya berbicara mengenai identitas kita, pergaulan kita dengan Roh Kudus, saudara, itu sangat penting banget, saudara ya. Dan kemudian mengenai otoritas dan kuasa itu sangat penting, saudara ya. Mengenai anugerah kebenaran sangat-sangat penting. Dan semua itu sudah ada dalam YouTube dan saudara bisa setiap waktu bisa mengulang ketika saudara mau. Dan saya berdoa saudara bahwa kalau kita saudara mendengar terus, saudara akan mendapatkan terus-menerus hal yang baru dari Tuhan. Amin, saudara ya. Jadi saudara, hari ini saudara saya mau bagikan bagaimana proses menuju kedewasaan. Ya, kita tahu sudah di dalam firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat 7. Ini terkenal saudara, ya. Mengatakan gini saudara, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, dan ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi anaknya ular jika ia meminta ikan? Jawabannya tidak ada, saudara. Jadi jika kamu atau kita yang jahat menurut standar firman Tuhan tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin, saudara. Ya, saudara yang berkeluarga, saudara tahu, saudara ya, kita selalu berpikir yang terbaik buat anak kita. Kita memberikan pendidikan terbaik, betul nggak, saudara? Ada nggak yang berharap anaknya lebih susah dari orang tuanya? Ada yang bilang anaknya semoga dia lebih miskin, atau ada yang mengharapkan anaknya sakit ketika dia tidak taat? Saya percaya orang tua yang baik tidak ada yang seperti itu. Betapa lebihnya lagi Bapa kita di surga. Dia akan memberikan Roh Kudus kepada orang yang meminta kepadanya. Ada amin, saudara. Amin. Jadi kita lihat saudara di situ tadi ada 3 macam doa, saudara, yang sebenarnya adalah proses kita menuju kepada kedewasaan. Minta, cari, dan ketok. Itu adalah 3 level doa, saudara. Ya. Yang pertama, saudara, minta. Ya. Apapun yang saudara minta di dalam doa dengan iman, saudara akan menerima. Saudara, ini doa ketika kita masih bayi rohani. Ada amin, saudara. Dan memang ada hal-hal tertentu yang akan kita terima selalu ketika kita berdoa. Ya. Salah satu doa yang paling mudah adalah saudara ketika saudara minta Tuhan menyediakan makanan buat saudara. Saya menemukan bahwa Tuhan sebagai Bapa yang baik, Dia tidak mau pernah kita kekurangan makanan maupun pakaian, saudara. Selalu aja ada makanan yang tersedia, saudara. Ada amin, saudara? Ya. Tahun 2020, saudara, tahun pandemik, saudara ya. Banyak sekali orang ketakutan, banyak kebingungan, saudara ya. Pada awal pandemik pun kita juga merasa bingung apa yang akan terjadi. Kita belum biasa dengan firman Tuhan secara online, saudara. Tapi satu hal yang pasti, saudara, tidak ada satu orang pun dari kita yang kelaparan. Ada amin, saudara? Minta, maka akan diberi. Paling gampang, saudara. Anak kecil datang pada Tuhan, minta. Pak, minta, langsung dikasih.
Ketika kita baru bertobat, kita minta sama Tuhan, langsung dikasih. Amin, saudara. Nah, saudara, kenapa Tuhan memberikan ini? Karena anak kecil. Anak kecil bisa minta. Bisa apa, saudara? Dia cuma bisa minta. Karena komunikasinya memang itu. Saudara, apa yang bayi lakukan ketika dia butuh sesuatu? Ketika dia minta ganti popok, wah, nangis, betul? Ketika dia mau tidur, wah, nangis. Ketika minta digendong, wah, nangis. Semuanya nangis, saudara. Semuanya minta. Karena cuma itu bahasa dia. Nah, ketika kita pertama kali bertobat dan kenal Tuhan, kita hanya tahu minta. Kita percaya akan kasih dia. Dan saudara, tidak bisa disangkal bahwa ketika kita pertama kali mengenal Allah, banyak sekali saudara, doa-doa kita dijawab oleh Allah. Betul nggak, saudara? Banyak mujizat yang terjadi, saudara. Tetapi Allah mau lebih daripada itu. Amin. Allah mau kita bertumbuh dewasa. Seperti di sini tidak ada orang tua yang mau anaknya setiap hari harus minta. Hanya minta saja. Tapi dia mau anaknya bertumbuh dalam pengertian. Mungkin dalam matematika, dalam ilmu pengetahuan, dalam sikap. Dia mau anaknya mulai belajar mendidik untuk mengerti. Demikian juga Allah mau kita mulai mengerti. Ada amin, saudara. Ya. Ada hal-hal tertentu, saudara, yang saudara tidak bisa bertumbuh kecuali saudara mencari. Amin. Ya. Allah mau mencari. Alkitab mengatakan, carilah, maka kamu akan mendapatkan. Saudara, mencari itu perlu aktivitas dari kita. Kita perlu belajar, kita mulai cari firman Tuhan, mulai cari kebenaran. Mencari karena kita tahu bahwa firman Tuhan telah terjadi dalam hidup kita karena kita telah mengalami kebenaran firman Tuhan dan kita sekarang ingin mencari lebih dalam lagi. Amin, saudara. Ini yang penting. Buang pikiran tradisional yang salah yang mengatakan bahwa hanya gembala, hanya pelayan sepenuh waktu yang perlu baca Alkitab yang bisa doakan orang. Itu tipuan dari musuh, saudara. Setiap kita harus belajar membaca Alkitab. Harus belajar dan merenungkan isi firman Tuhan. Sebab Yesus mengatakan bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan kita semua adalah manusia, bukan? Jadi kalau saudara manusia, berarti saudara tidak bisa hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena itu saudara membaca Alkitab bukanlah tugas gembala, tetapi membaca Alkitab adalah gaya hidup semua orang percaya. Nah, saudara, ketika kita berhenti, saudara, kita hanya meminta kepada Tuhan, tapi kita tidak pernah mencari. Kita nggak pernah mengerti apa kehendak Tuhan, isi ayatnya apa, saudara. Maka, saudara, kita tidak bisa Allah pakai untuk melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Ada amin, saudara. Ya. Seperti minggu lalu saya ajarkan tentang otoritas, tentang dunamos, kuasa, tentang exousia, otoritas. Bertahun-tahun saya tanya sama Tuhan, Tuhan, otoritas itu apa sih? Saya tidak pernah dapat jawaban yang memuaskan. Sampai suatu hari Tuhan membukakan pikiran saya, otoritas adalah keputusan, hak untuk memutuskan. Saya memutuskan apakah saya sembuh atau tidak. Saya memutuskan apakah iblis itu diusir atau tidak dari seseorang. Itu otoritas yang Allah berikan kepada saya untuk memutuskannya. Saya memutuskan, saudara, apakah kita terus melangkah dengan iman dan jemaat kita bertumbuh. Sehingga kita mengambil otoritas karena Allah telah memberikan kita otoritas. Seperti yang tertulis, apa yang kamu ikat di muka bumi akan terikat di surga. Amin, saudara. Nah, kebenaran itu harus dicari. Saudara harus baca Alkitab. Dan baca firman Tuhan tidak cukup, saudara harus merenungkan. Amin, saudara. Maaf ngomong, saudara. Maaf kata, saudara. Saudara-saudara tidak baca Alkitab. Saudara-saudara yang tidak merenungkan firman Tuhan. Mendengar khotbah aja tidak cukup untuk membawa saudara bertumbuh. Kalau benar-benar khotbah aja akan membuat orang Kristen bertumbuh, saudara. Banyak orang sudah bertumbuh. Tapi saudara, kenapa begitu banyak orang nonton khotbah orang Kristen YouTube hari Minggu, mereka tidak bisa bertumbuh?
Karena mereka tidak mencarinya sendiri, mereka tidak menggalinya sendiri dalam hidup mereka. Amin. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketika kita mencari firman Tuhan, saudara, Tuhan akan menerangi hati dan pikiran kita melalui firman-Nya. Nah, firman-Nya yang diwahyukan inilah yang memberikan kehidupan kepada kita. Sebenarnya, saudara, banyak orang Kristen bertanya sama saya, Pak, bagaimana sih caranya saya bisa menemukan panggilan hidup saya? Nah, di tahap mencari inilah, saudara, kita menemukan panggilan hidup Tuhan dalam hidup kita. Ada amin, saudara? Kita mulai mempunyai waktu sama Tuhan. Kita mulai merenungkan firman Tuhan. Dan waktu kita merenungkan firman Tuhan, saudara, Roh Kudus akan datang, saudara, dan menerangi pikiran kita. Seperti tertulis pada kitab Kejadian, saudara. Kejadian 1 ayat pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, dan gelap gulita memenuhi samudra raya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Saudara, di dalam Alkitab dikatakan bahwa Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bahasa lainnya mengatakan bahwa Roh Allah mengeram, saudara. Dia sedang merenungkan apa yang akan dia lakukan. Saudara, ketika kita merenungkan firman Tuhan, saudara, bersama-sama dengan Roh Allah, saudara, ketika kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan Roh Allah, saudara, Allah akan mulai memberikan kita gambaran-gambaran dan visi. Dan waktu kita merenungkan firman Tuhan, itulah visi pribadi mulai lahir. Ada amin, saudara? Jadi, saudara, kalau saudara tidak merenungkan firman Tuhan, dan saudara bilang, oh, saya punya visi ini dari Tuhan, itu adalah visi yang salah. Itu bukan visi dari Roh Allah, itu adalah kedagingan, saudara. Visi dari Tuhan terjadi ketika kita mulai merenungkan firman Tuhan, dan Tuhan mulai membukakan pikiran kita sehingga kita tahu apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Amin, ya. Selangkah demi selangkah Roh Kudus akan menuntun kita untuk masuk ke dalam kebenarannya yang diwahyukan kepada kita setiap hari. Setiap kali kita mendapatkan kebenaran itu, saudara, kita seperti mendapatkan mutiara yang berharga. Oh, saya mulai mengerti tentang anugerah. Oh, saya mulai mengerti apa itu kebenaran. Oh, saya mulai mengerti apa itu kuasa nama Yesus. Oh, saya mulai mengerti apa itu otoritas. Dan ketika kebenaran-kebenaran itu kita kumpulkan, saudara, itu seperti, saudara, berbagai macam batu permata berharga di tangan kita, saudara. Itu adalah proses pertemuan semua orang Kristen, saudara-saudara. Dan harusnya seperti itu. Amin. Nah, saudara, setelah kita renungkan kebenaran firman Tuhan, saya percaya, saudara, tahun lalu sudah dengar firman Tuhan, sudah dapat banyak kebenaran. Ada amin, saudara? Ya, kebenaran itu memberikan kita pengertian. Amin. Ya. Pengertian, saudara, membuat kita bisa mengambil keputusan, atau dengan kata lain, pengertian membuat kita menjalankan otoritas kita. Amin. Tapi, saudara, saya sudah belajar kesembuhan. Saya sudah belajar mendoakan orang sakit. Saya sudah belajar bagaimana mengusir setan. Saya belajar bernubuat. Kenapa, Pak? Kok tidak terjadi dalam hidup saya? Kenapa sedikit sekali atau bahkan sama sekali belum ada orang sakit yang saya doakan itu menjadi sembuh? Saudara, ketika kita mencari firman Tuhan, Alkitab mengatakan, carilah maka kamu akan mendapat. Itu Alkitab mengatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Betul, saudara? Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya, saudara, mencari kebenaran firman Tuhan. Ketika kita mencari kebenaran firman Tuhan, dan ketika Roh Kudus membukakan pikiran kita dan kita mengerti kebenaran firman Tuhan, pikiran kita dirubah oleh Allah. Kita sekarang jadi tahu janji-janji Tuhan. Kita punya keyakinan untuk mengklaim janji-janji Tuhan. Jadi, saudara, betapa pentingnya membaca firman Tuhan, bukan? Amin, saudara. Tapi, saudara, di dalam kehidupan kita, kenyataannya, saudara, firman yang telah kita dapat itu tidak langsung terjadi dalam hidup kita. Kita ngerti bahwa kita bisa mengusir setan. Kita ngerti kita bisa mendoakan orang sakit.
kok mujizat tidak terjadi sih? Mengapa seperti itu? Nah, saudara, Alkitab mengatakan kepada yang ketiga, doa yang ketiga adalah ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Terus bertekun, saudara. Terus bertekun, saudara, untuk kebenaran saudara yang telah saudara dapat. Apakah saudara terus bertahan dan percaya bahwa saya dipanggil oleh Allah mendoakan orang sakit, walaupun sudah tidak melihat mujizat, walaupun sudah belum melihat sesuatu terjadi? Tapi saudara tahu dan sudah tahu dari firman Tuhan dan keyakinan dalam Roh Kudus tahu dalam hati kamu, dalam hati kita semua bahwa Allah mau kita menyembuhkan orang sakit. Pada waktu itulah Allah mau membentuk hati kita, saudara. Kita berpegang teguh pada firman Tuhan yang telah kita dapatkan dan kita ucapkan terus-menerus siang dan malam. Sampai firman itu merubah hati kita. Dan ketika itulah kuasa Allah mengalir dengan derasnya melalui hidup kita. Jadi yang ketiga, saudara, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Amin, saudara. Dan saudara lihat, saudara, banyak pintu yang orang ini harus ketok. Demikian pula dalam hidup kekristenan kita, banyak pintu-pintu kebenaran yang telah kita dapat, saudara, dan kita mau itu semua terjadi dalam hidup kita. Jadi kita mau ketok banyak pintu, saudara, satu persatu. Memenangi peperangan rohani di satu persatu area dalam hidup kita. Seperti itulah kita akan bertumbuh. Amin, saudara. Satu persatu area dalam hidupmu, engkau akan ambil alih dan engkau akan kalahkan bagi kemuliaan nama Allah. Amin, saudara. Jadi saudara, setelah tahu kebenaran, kita perlu tekun melakukan kebenaran yang telah kita dapat. Ketika pintu-pintu itu mulai dibuka, terjadilah revival dalam hidup pribadi kita. Dan ketika pintu-pintu itu dibuka, semakin kita tahu, semakin kita jelas akan panggilan Allah dalam hidup kita. Amin. Ya, semakin kita mengerti kemana Allah memanggil kita. Nah, saudara, kita ngambil waktu sebentar, saudara, karena ini tahun baru. Ya. Kita percaya bahwa tahun ini Tuhan akan memberikan kita mimpi-mimpi yang baru. Dan kita harus mencatatnya. Amin, saudara. Tapi sebelumnya, saudara, mari kita mengambil waktu untuk merenungkan apa yang telah Tuhan lakukan tahun lalu. Mari saudara ambil catatan sebentar. Mari kita mengucap syukur. Saudara, banyak orang Kristen mengucap syukur, saudara, ketika mereka telah melihat Tuhan memberikan banyak. Saya ajarin saudara, jangan mengucap syukur setelah saudara melihat Tuhan memberikan saudara banyak. Kenapa, saudara? Karena Tuhan memberikan kita benih. Saya kasih contoh cerita 5 roti dan 2 ikan. Betul, saudara? Yesus tanya sama muridnya, adakah padamu seseorang membawa sesuatu makanan? Dan cuma didapatkan, saudara, dari 5.000 orang, di satu orang anak kecil saja yang dapat makanan, yang bersedia berserahkan kepada Yesus. Yesus mengambil itu, dia menengadah ke langit dan dia mengucap syukur, saudara. Kenapa? Karena dia tahu benih yang dia dapat ini, saudara, akan menjadi berkali-kali lipat ketika dia mengucap syukur. Ada amin, saudara. Ketika Elia naik ke atas gunung, dia cuma melihat awan sekepal tangan dan dia sudah berlari. Kenapa, saudara? Dia tahu saya sudah dapat benihnya, dan ketika kita mendapatkan benihnya, pasti Allah akan melipat gandakannya ketika kita mengucap syukur kepada Dia. Ada amin, saudara? Saudara coba renungkan, saudara, apa yang saudara dapat tahun yang lalu. Entah itu firman Tuhan, itu keuangan, itu kesehatan, itu mujizat. Apa yang saudara dapat tahun lalu 2020? Ambil waktu, saudara, catat sebentar. Mari kita catat sebentar, kita ambil waktu sebentar, saudara. Mari para keluarga ambil waktu. Mari secara pribadi setiap orang ambil waktu untuk mencatatnya. Mari kita ambil waktu kurang lebih 1 menit.
Dan setelah itu saudara yang sudah mencatatnya, mari kita melihat kebaikan Tuhan, kita mengucap syukur. Amin saudara. Mujizat itu terjadi ketika kita bisa melihat benih yang telah Tuhan berikan dan kita mulai mengucap syukur. Ada amin saudara. Apakah Tuhan memberikan pertambahan kepada saudara pengertian firman Tuhan tahun lalu dibanding sebelumnya? Apakah saudara bertumbuh? Saudara lebih mengerti firman Tuhan. Apakah saudara bertumbuh saudara? Saudara tidak kelaparan tahun lalu, saudara punya keuangan. Saudara melihat saudara punya benih. Ada amin saudara. Mengucap syukur untuk semua benih yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan itu akan membawa kita bertumbuh. Amin. Selanjutnya saudara, kita renungkan apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita dan apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita ke depan. Mari saudara ambil waktu sebentar, lihat ke dalam hati kita dan apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Apa yang saudara dan saya rasakan bahwa kita perlu dan kita mau melangkah bersama dengan Tuhan. Buat jurnal, catat saudara. Kita ambil waktu sebentar saudara, 1 menit saudara. Amin saudara. Sekarang saudara lihat apa yang telah Tuhan jawab tahun lalu dan apa yang saudara lihat tahun depan, tahun ini yang akan Tuhan lakukan saudara. Mari kita ambil waktu, kita berdoa saudara untuk mimpi kita. Tumpang tangan di atas tulisan saudara dan mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk setiap mimpi yang Kau berikan. Aku berdoa Bapa bahwa mimpi ini semakin hari semakin jelas dalam hidup kami, yang kami mau bertumbuh dan semakin hari semakin mendetail, semakin hari semakin kami tahu panggilan yang telah Kau berikan kepada kami. Kami percaya Roh Kudus ketika kami berjalan, Engkau bekerja dalam hidup kami dan membuat semua mimpi ini menjadi kenyataan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur untuk jawaban doamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Amin saudara ya. Itulah mimpi saudara, dan mari kita saudara beriman dan percaya kepada Tuhan. Kita yang bertumbuh sungguh-sungguh, kita doakan ini dan kita lakukan dan kita melangkah tahun ini. Ada amin saudara ya. Tahun ini kita akan melangkah, kita menuju kepada kebangunan rohani. Dan saya juga beriman setelah tahun ini kita akan segera bertemu kembali. Amin saudara ya. Dan banyak orang yang akan datang kepada Yesus, dan banyak pemimpin yang akan lahir. Saya percaya keempat gereja lokal kita, baik yang di Serang, Citra, Surabaya, Taipei, akan melipat saudara pertumbuhannya tahun ini. Entah itu 1,5 atau 2 kali lipat saudara. Dan saya percaya perintisan kita di Serpong tahun ini akan terjadi. Orang-orang datang bertobat, saudara, orang mengenal Tuhan. Amin saudara.
dan banyak jiwa diselamatkan. Ada amin, saudara. Ada amin, saudara. Saya merasa bahwa Tuhan saat ini hadir sudah di setiap rumah saudara yang sedang menonton. Dan saya percaya Tuhan sedang memberikan saudara mimpi dan visi saudara. Dan saudara, mari kita berjalan bekerja sama dengan Dia. Amin, saudara. Selamat tahun baru, saudara. Saya percaya bahwa firman yang simpel ini memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan ambil perjamuan kudus. Sebelum kita ambil perjamuan kudus, di Roma 5 ayat 17 dikatakan bahwa jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Dalam terjemahan bahasa aslinya dikatakan bahwa maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa dan memerintah sebagai raja di dunia ini oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu, perjamuan kudus merupakan salah satu kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran di dalam Yesus Kristus. Saudara, adalah sebuah kehormatan dan sebuah berkat yang besar buat kita kalau kita bisa ambil perjamuan kudus. Karena roti itu adalah lambang tubuh Yesus, dan darah dan anggur itu adalah lambang dari darah Yesus. Tubuh dan darah Yesus itu memberi kehidupan buat kita. Mari kita angkat tubuh ini, roti ini. Bapa, kami ucap syukur untuk tubuh Kristus. Terima kasih untuk Yesus yang telah mati di kayu salib dan tubuh Yesus yang sudah dipecahkan buat kami sehingga semua kami bisa menikmati kemurahan, kasih karunia dan anugerah kebenaran Allah. Kami percaya ketika kami ambil tubuh Kristus, anugerah, kasih karunia Tuhan hidup di dalam hidup kami, menyembuhkan semua penyakit dan kelemahan kami, menyegarkan hidup kami. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, mari kita makan saudara. Mari kita angkat cawan ini, saudara. Cawan ini adalah darah perjanjian baru, darah Yesus Kristus yang dicurahkan buat kita. Karena darah ini, di Alkitab dikatakan bahwa darah Yesus itu mengalahkan kuasa maut, kuasa kegelapan, saudara. Di kitab Wahyu. Darah Yesus, kita akan ambil darah Yesus, kita akan ambil cawan ini dan kita akan minum dengan iman. Kita percaya bahwa kuasa perjanjian baru yang memerdekakan kita, kuasa kasih karunia dan anugerah kebenaran itu yang memerdekakan kita, akan benar-benar hidup di dalam hidup kita, tubuh kita, jiwa kita, dan roh kita, dan memerdekakan kita. Mari kita minum ini dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami ucap syukur untuk perjamuan kudus pada siang hari ini. Kami ucap syukur untuk anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa, biar kasih karunia dan anugerah kebenaran memenuhi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk terima berkat dari Tuhan. Sebagai hamba Allah, aku memberkati jemaat di awal tahun 2021 ini. Diberkatilah kesehatanmu,
Engkau akan sehat-sehat saja, Engkau akan kuat-kuat saja. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau, kiranya Tuhan memancarkan sinarnya kepada engkau, kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah anak-anakmu. Anak-anakmu akan menjadi terang, anak-anakmu akan menjadi teladan dimanapun mereka berada. Anak-anakmu akan menjadi kesukaan bagi banyak orang. Diberkatilah buah kandunganmu, kandunganmu akan kuat-kuat saja, akan sehat-sehat saja, dan engkau akan berbuah banyak. Diberkatilah keuanganmu, keuanganmu tidak pernah akan turun, keuanganmu akan terus mengalami kenaikan. Tuhan kiranya memberkati engkau berlimpah-limpah. Aku memberkati jemaat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua orang yang percaya sama katakan amin. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon and be gracious to you. Lord turn His face on you and Amen. Amen.
Observe and lead, revive and move in me. You speak, observe and lead, revive and move in me. We're in the mood, we're in the mood.